Audio Jungle. Hadiyatan ila muallifi tafasirul jalalain al-imam al-mahalli wal imam as-suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'anallahu bi barakatihima wa bi ulumihima syai'ulillahi lahumal fatihah. Surah al-Ladin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Surah Al-Isra ayat 59. Wa ma mana'ana niku. Wa ma mana'ana lan ora nyegah ingsun Allah, tidak menghalang-halangi bagi Allah. Wa ma mana'ana lan ora nyegah ingsun Allah apa an-nur sila yen to ngecolake atau mengirimkan, melepaskan gehinging. Apa an-nur sila yen to ngecolake sapa ingsun Allah bil ayati kelawan pira-pira ayat, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bil ayati kelawan piro-piro ayat, sah-sah saja bagi Allah untuk mengirimkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allati iqtarohaha kang jaluk ing al-ayati, yang telah diminta oleh sapa ahlu Makkah, ahline tanah Makkah, penduduk kota Makkah. Sapa ahlu Makkah, ahline tanah Makkah. Hanya saja illa an kadzdzaba,
illa an kadzaka angin yen to nggorohake illa an kadzaka angin yen to nggorohake biha kelawan al ayati biha kelawan al ayati sapa al awwaluna pira-pira wong awal, maksudnya umat-umat terdahulu. Ayat wa ma mana ana an-nursila saat terus ini Bu. Sababu nuzuli hadil ayati, asbabun nuzulnya annahum qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam iqlib lana as-sofa zahaban wa sayyir lana hadil jibal ammat kata litaz ro'a kondadeke lahan pertanian maka naha. Sebab turunnya ayat ini dikarenakan orang-orang kafir kota Makkah berkata kepada beliau Kanjeng Nabi, ya Muhammad, jikalau memang engkau benar-benar Nabi, coba engkau rubah gunung Sofa menjadi emas, kemudian pindahkan gunung-gunung ke tempat yang lain, jauhkan dari kota Mekah gunung-gunung itu biar nanti bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Dari peristiwa ini turunlah ayat wa ma mana'ana an-nursila al-ayah ini. Tidak ada yang bisa menghalangi atas kehendak Allah jika Allah memang sudah berkehendak untuk menampakkan atau menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memenuhi permintaan daripada orang-orang kafir melalui Nabi Muhammad, seperti meminta menjadikan gunung Sofa menjadi emas? Kenapa? Dikarenakan jikalau orang-orang kafir tanah Makkah dipenuhi apa yang mereka pinta, niscaya mereka tetap akan mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah sebagaimana umat-umat terdahulu. Bukan berarti Allah tidak mampu atau Allah tidak kuasa, bukan karena itu. Karena Allah Maha Tahu, sekalipun nanti apa yang diminta oleh orang-orang kafir dipenuhi, mereka tetap tidak mau beriman. Dan andai kata Allah mengabulkan apa yang diminta oleh orang-orang kafir tanah Makkah melalui beliau Kanjeng Nabi, kemudian orang-orang kafir itu tidak mau beriman, niscaya Allah akan membinasakan seketika itu.
seperti umat terdahulu minta kepada nabinya untuk menampakkan atau menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka berjanji jika nanti dipenuhi mereka akan beriman. Ternyata mereka mengingkarinya hingga Allah membinasakan kaum itu pada waktu itu juga. Berbeda dengan umat Kanjeng Nabi. Jikalau nanti Allah memenuhi permintaan daripada orang-orang kafir, kemudian orang-orang kafir tidak mau menepati janjinya, mereka tidak mau beriman, niscaya Allah pasti akan membinasakan. Jika nanti Allah membinasakan, otomatis risalah Kanjeng Nabi kan dereng sempurna. Mungkin layak cute laku dial amru. Maka dari itu, dengan adanya Allah tidak memenuhi permintaan mereka sebagai tanda bahwa Allah itu masih punya belas kasihan kepada mereka lah. Lama arsalna ing dalem semangsane ngeculake sapa ingsun Allah ing al ayati lama arsalna ing dalem semangsane ngeculake sapa ingsun Allah ing al ayati fa ahlaknahum mongko ngrusak sapa ingsun ing kufar. Fa ahlaknahum mongko ngrusak sapa ingsun, maksud ingsun ing Allah ing kufar. Walau arsalna lan lamun ngeculake sapa ingsun Allah ing al ayati, jikalau Allah memenuhi permintaan daripada orang-orang kafir, yaitu untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah seperti merubah gunung Sofa menjadi emas. Misalnya dikabul kita temenan, nanti apa yang terjadi? Ilaha ulai maring mengkono-mengkono kufar. Ilaha ulai maring mengkono-mengkono kufar. Lakadzabu mongko yektine ngorohake sapa kufar. Lakadzabu mongko yektine ngorohake sapa kufar biha kelawan al ayati, niscaya mereka orang-orang kafir pasti akan mendustakannya walaupun sebelumnya berjanji akan beriman. Jikalau dipenuhi, niscaya orang-orang kafir itu akan mengingkari janjinya, mereka akan mendustakannya. Dan jikalau memang Allah menghendaki untuk mengabulkan, nanti apa yang terjadi jikalau dikabulkan permintaan daripada orang-orang kafir itu? Wastahaku lan ngehaki sapa kufar wastahaku lan ngehaki sapa kufar al ihlaka ing ben rusak, al ihlaka ing ben rusak. Jikalau Allah memenuhi permintaan daripada orang-orang kafir, kemudian
orang-orang kafir itu mengingkarinya, udah barang tentu Allah pasti akan membinasakan mereka. Sedangkan Allah tidak memenuhi permintaan mereka, mergo ono hikmah, ada tujuannya. Waqad hakamna, lan teman-teman ngukumi sapa ingsun Allah. Waqad hakamna, lan teman-teman ngukumi sapa ingsun Allah. Biim halihim kelawan nyeranteake, maksudnya ini menunda, menangguhkan, kelawan nyeranteake kufar. Allah menunda memberikan hukuman kepada mereka orang-orang kafir mergo liit mami amri Muhammadin, krono arai nyampurnaake perkarane Muhammad, mergo urusan Nabi Muhammad, visi dan misinya Nabi Muhammad belum selesai. Maka dari itu Allah masih menangguhkan. Li'itmami amri Muhammadin, krono nyampurnaake perkara Nabi Muhammad atau visi dan misinya Nabi Muhammad. Ini malamnya ganjil kapan nih? Malamnya ganjil bijing nih. Berarti malam selikur nih. Ginawi mapat Lailatul Qadar sebagaimana tahun yang sebelumnya, pas marek-mareki malam ganjil 10 yang terakhir dari bulan Ramadan mesti bicara Lailatul Qadar. Nah, kalau ini nggo Lailatul Qadar dicara, mungkin kersane kula panjenengan ini bisa metuki Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar merupakan malam di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan dari Lauhul Mahfuz nang langit sing parek kali dunia, langit yang dekat dengan dunia, atau mungkin kita bisa menyebutnya langit tingkat 1 ngoten mawon. Sedangkan malam itu manusia tiada seorang pun yang mengetahuinya. Alfi syahrin, mengenai keutamaannya lebih utama dari 1000 bulan. Iku mung suwengi. Mula saka niku
Muga-muga kula panjenengan iki saged manggi Lailatul Qadar ben iso merkoleh keutamaane Lailatul Qadar. Kula nek saged niku dipapat. Ya lamun dijujuk mboten napa-napa. Tapi yang misale supaya ora sampai ketinggalan, ora sampai keri kan alung dipapak ngoten. Kondisi ngoten lho maksudnya dipapak nih. Daripada engko ketinggalan luwung dipapak atau ngenteni. Mengenai pendapat kapan Lailatul Qadar, di kalangan para ulama memang banyak sekali pendapatnya gitu. Di antaranya pokoknya dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang istimewa, pokoknya dalam 1 tahun. Kemudian ada lagi yang berpendapat di dalam bulan Ramadan itu terdapat 1 malam yang istimewa. Kemudian ada lagi yang berpendapat di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan itu ada malam yang istimewa. Ada lagi yang berpendapat di malam ganjil 10 yang terakhir dari bulan Ramadan itu ada malam yang istimewa. Dan yang terakhir dilihat awal puasanya dulu. Awal puasa jatuh pada hari apa? Selasa Pon. Lah mungkin dipadosi. Tepatnya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam keberapa? Nah ini pendapat yang terakhir. Sebelum kita membahas mengikuti pendapat yang terakhir, tepatnya kapan utawa kena diarani langsung jujuk, kita pelajari dulu kaifiyah atau tata cara daripada sholat Lailatul Qadar ini. Kersane mungkin sholat ini ku mboten sak-sae. Lamuno sholat ini ku sak-sae nggih, mboten napa-napa, sae-sae mawon. Misalnya sholat tasbih, sholat hajat, tahajud nggih, sae-sae mawon. Akan tetapi sholat yang khusus itu memang ada, khusus untuk menghadapi Lailatul Qadar. Sholat yang dikerjakan cukup 2 rakaat dengan niat usolli sunnata Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala. Niku niate usolli sunnata Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala. Karena sholatnya terdiri dari 2 rakaat, pada rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah, begitu juga pada rakaat yang kedua setelah membaca suratul Fatihah, membaca surah Qul huwallahu ahad ping 7. Ini sholat khusus untuk menyambut Lailatul Qadar. Setelah salam wiridane istighfar ping 70.
astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Iku ping 70. Wiridane niku. Mantune iku ndonga. Dungane ngeten nek dilengkapi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ini dilengkapi ngoten. Wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup kali sholawat dan lengkap. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini hitungannya pun cekat. Jikalau nanti sholatnya diulang-ulang mboten jujuk mergo mapat, dimulai dari 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, entah itu diambil 10 hari keseluruhan atau mungkin diambil malam ganjilnya ya manggake, ini diulang-ulang sholatnya tidak masalah. Saya mawon mergo nggih mapat dengan tujuan supaya nanti bisa benar-benar metuhi Lailatul Qadar ngoten. Tapi nek misalnya kepengen jujuk langsung, berarti mengikuti pendapat yang terakhir. Dilihat dari awal puasanya dulu, baru nanti bisa diketahui kapan tepatnya Lailatul Qadar. Tahun ini puasa Ramadan dimulai hari Selasa, napa? Selasa Pon nggih. Selasa Pon. Kemudian kita cocokkan dengan rumusnya. Kita cari rumus Selasa Pon. Rumusnya ini wa yaumus sulasa in badas syahru fa'tamid ala khomisil ishrina ukhza biha fadri. Nah, ini. Jikalau nanti awal Ramadan dimulai pada hari Selasa, awal Ramadan dimulai hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal malam 25. Untuk tahun ini, di bulan Ramadan Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal malam 25. Lailatul Qadari tanggal selawe maksudnya ini jika lo ingin mendirikan ibadah sholat sunnah Lailatul Qadar ya malam selawe ini bukan selawe malam 26 mboten, malam selawe ini.
rumusnya ngoten. Karena ini mengikuti pendapat yang terakhir gitu. Pendapat sing langsung, sing jujuk. Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal berapa itu dilihat dari awal Ramadan atau awal puasa. Jikalau nanti kita lengkapi, keterangannya dilengkapi. Awal puasa atau awal Ramadan jatuh pada hari Rabu misalnya. Kalau tahun ini kan Selasa, misalnya tahun depan atau depannya lagi dan seterusnya jatuh pada hari Rabu. Nah itu kapan terjadinya Lailatul Qadar? Dicocoki kali rumusnya. Wafil arbina in hala yaman yarumuha faduna kafatlub waslaha sabi'al isri. Jikalau nanti awal Ramadan atau awal puasa jatuh pada hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam tanggal 27. Hari ini mawon, kantun ini mawon. Pokoknya nih, posone atau awal Ramadan jatuh pada hari Rabu, berarti Lailatul Qadari malam tanggal 27. Andai kata awal puasa atau Ramadan jatuh pada hari Kamis, digarek nyocok kali rumusnya gitu. Wa yaumul khamisi in yatasyahru fajtahid tuwafika ba'dal isri fi lailatul witri. Nah, jikalau awal Ramadan atau awal puasa jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam 21. Jikalau awal puasa, awal Ramadan jatuh pada hari Jumat, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Nggih panggah dicocoke kalih rumusé. Wa inna jami'an inna sum yauma jum'atin fa fi tasil isrina hub Lailatul Qadar. Jikalau awal Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam 29. Kalau hari Sabtu, yo mangkah dicocoke kalih kamuse utawa rumuse. Wa ing kana yaumus sabti awwala shaumina fahati wa isrina ya tamid bila udrin. Jikalau awal Ramadan atau awal puasa jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam 21 nek dinone Setu. Nek dinone Jumat kalau wau malam tanggal 29, nek Sabtu malam tanggal 21. Jurune Ahad utawa Minggu.
Wa in halla yaumu shaumi fi ahadin fa fi sabi'il isrina marumta fastaqim. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 27. Yang terakhir Senin. Wa in halla bil isnaini fa'lam bi annahu yuwafika nailul wasli fi tasi'il isrina. Tasik iku songo, isrina 20, berarti kan 29. Jikalau awal Ramadan atau awal puasa jatuh pada hari Isnin, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam 29. Niku nek nderek pendapat ulama sing terakhir sing langsung jujuk maksudnya. Tapi nek kepengin mapak dimulai saka awal Ramadan nggih monggo, dimulai saka 10 sing akhir dari bulan Ramadan nggih monggo, utawa diciput sing malam ganjile nggih monggo. Anapun kaifiyah sholat sebagaimana keterangan tadi. Fadilah nggih. Ageng sangat. Jikalau siapapun mengerjakan sholat sunnah Lailatul Qadar, niscaya ketika orang itu bangun dari duduknya, bangun saka papan panggonane sholat, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan dosa-dosa kedua orang tuanya, jikalau kedua orang tuanya seorang yang beriman, orang yang mukmin, atau orang yang punya agama sama, maksudnya ini Islam. Niku fadilahnya sholat sunnah Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi. Keterangan lebih detailnya bisa direferensi dalam kitab Hikmah, yaitu Khazinatul Asrar. Yang berikut diterangne luwih komplit maneh, terutama masalah fadilah-fadilah. Di antaranya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang itu ketika ia bangun dari tempat duduknya setelah mengerjakan sholat, maksudnya. Begitu juga mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya itu seorang yang muslim. Jurusan ini kisah terus ini wa ataina lan paring sapa ingsun Allah. Wa ataina lan paring sapa ingsun Allah Samuda ing kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Samuda ing kaum Samud, annakota ing unta. Mukjizat daripada Nabi Soleh adalah seekor unta, unta yang antik, unta yang luar biasa, istimewa, unik. Annakota ing unta, nek dilengkapi ngeten, unta kang den toake saking watu gede. Seekor unta betina yang gemuk
yang keluar dari bongkahan batu yang besar, kan gitu. Sesuatu yang di luar kebiasaan hingga itu disebut mukjizat. Mboten umume manungsa napa enten seekor hewan bisa keluar dari batu yang besar. Yang jelas itu pasti mukjizat. Hingga mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Soleh yaitu berupa an-naqah niki, unta ajaib, ayatan krono arai tetenger sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatan krono arai tetenger mube sirotan niku harokate pripun niku? Dikasri sodi bittifaqi sab'ati, berarti sote dikasroh mube si rotan nih, mube si rotan kang mertelaake, mube si rotan kang mertelaake apa an-naqah bayinatan tegese mertelaake wadihatan kang pertelo atau kang jelas apa bayinatan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat gamblang, yang sangat jelas. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Soleh yaitu kaum Samud, fadzalamu mongko ngani ngoyo, fadzalamu mongko ngani ngoyo sopo Samuda, kafaru tegese kafir sopo Samuda. Akan tetapi mereka kaum Samud mendustakannya, dia kelawan an-naqah, yang mana unta Nabi Soleh yang dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat dibantai oleh kaum Samud, oleh kaumnya Nabi Soleh. Berarti menunjukkan bahwa mereka tidak mau beriman langoten, mereka kafir dari apa yang dilakukan oleh kaum Samud hingga oleh Allah fa'uhlikuni, fa'uhliku mongko den rusak sapa Samud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Samud yang durhaka itu. Fa'uhliku mongko den rusak sapa Samud. Wa manur silu lan ora ngecolaki sapa ingsun Allah. Wa manur silu lan ora ngecolake sapa ingsun Allah bil ayati kelawan pira-pira ayat al mukjizati tegese pira-pira mukjizat illa tahrifan angin krono arahe meden-medeni, illa tahrifan angin krono arahe meden-medeni lil ibadi maring pira-pira kawula. Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan tanda-tanda kekuasaannya atau mukjizat-mukjizat tiada lain untuk memberikan peringatan lil ibadi maring pira-pira kawula kepada hamba-hambanya, supaya apa? Fayu'minu mongko iman sapa al ibad, supaya mereka mau beriman. Walqur wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Audio Jungle.